Selamat pagi ibu-ibu. Masih semangat kan? Tetap semangat ya, dan tambah semangat pastinya. Oke, pagi ini kan kita akan belajar tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak nih. Nah, tadi juga di awal sudah kita dengar bersama-sama ya tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu apa tentang penelantaran terhadap anak? Atau mungkin ibu-ibu pernah dengar apa itu penelantaran terhadap anak? Oke, ada yang pernah dengar ibu-ibu ya? Nah, baik, untuk lebih jelasnya saya minta tolong kepada Ibu Ani untuk membacakan kasus ibu ya. Bisa bu? Tidak bisa? Kenapa bu nggak bisa bu? Tulisannya terlalu kecil. Oke, kalau tulisannya terlalu kecil saya bantu bacakan ya ibu-ibu ya. Tapi janji ketika saya membacakan, ibu-ibu harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya, karena nanti akan kita bahas bersama-sama tentang kasusnya. Jadi saya bacakan ibu-ibu ya, tolong diperhatikan dan disimak. Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000. Itu untuk membeli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adiknya. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Bagaimana ibu-ibu? Jelas ya cerita kasusnya? Oke, kalau sudah jelas, saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Makanya tadi diperhatikan ya ibu-ibu tadi ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin untuk menghidupi adik-adiknya? Ada bu? Apa tadi bu? Apa saja pekerjaannya? Bekerja mencangkul di sawah. Oke. Berikutnya bu, membersihkan sisa padi. Ada lagi bu? Iya, serta menanam padi saat musim ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah yang dilakukan oleh Tasripin layak dilakukan oleh anak seusianya ibu-ibu? Jadi apa yang pekerjaan yang dilakukan oleh Tasripin ini tadi kira-kira layak nggak dikerjakan oleh seorang yang berusia seperti Tasripin? Layak atau tidak layak? Tidak layak. Oke, tidak layak. Kemudian yang dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dari Tasripin tadi dan kerabatnya mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh si Tasripin ini? Kira-kira dibiarkan saja, apa dibantu, apa tidak boleh?
harusnya dibantu ya, membantu Tasripin, tidak membiarkan bekerja. Iya. Jadi tidak boleh membiarkan Tasripin ini untuk bekerja seperti ini ya ibu-ibu ya. Jelas ya ibu-ibu ya. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa betul jelas ya tadi ya tentang kasus yang kita baca bersama-sama tadi, bahwasanya Tasripin tadi ini nggak boleh bekerja, kemudian ini tidak layak dilakukan oleh Tasripin. Oke ibu-ibu ya, jelas ya.